Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, mari kita ingat kembali dua perjanjian Allah. Yang pertama, perjanjian Allah dengan rahim yang ada pada perempuan. Perjanjian Allah yang kedua dengan janin yang pernah tinggal di rahim ibu. Betapa ruginya orang-orang yang tidak memperhatikan perjanjian Allah dengan rahim. Pada Quran surat Muhammad ayat 22-23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Ulaika alladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya pendengaran mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam perjanjian itu bahwa orang yang mencoba untuk memutus hubungan rahim, menyalahi janji Allah kepada rahim, maka Allah akan melaknat mereka sehingga mereka susah untuk mendapatkan peringatan. Pada sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan secara metaforis dialog Allah Subhanahu wa taala dengan rahim sebagaimana sabda beliau agar supaya kita berhati-hati. Innallaha ta'ala khalaqal khalqa hatta idza farigha minhum qamatir rahimu faqalat. Sesungguhnya setelah Allah Ta'ala selesai menciptakan makhluknya, rahim bangkit dan berkata, hadza maqamul a'idzi bika minal qati'ati. Inilah tempat orang yang meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari memutuskan silaturahim. Qala na'am. Allah berfirman, iya. Ama tardina an asila man wasilaki wa aqta'a man qata'aki. Apakah engkau sudah puas kalau aku menghubungkan orang yang menghubungkanmu dan memutuskan orang yang memutuskanmu? Qalat bala, rahim menjawab tentu. Qala fadzalika. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah berfirman lagi, demikianlah bagimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah jika kalian menghendaki. Artinya kita disuruh membaca, mengkaji, menelaah kandungan firman Allah yang ada pada Quran surat Muhammad ayat 22 sampai ayat 23 tentang akibat dari orang yang memutus hubungan persaudaraan yang pernah tinggal dalam rahim ibunya. Kemudian Allah akan memberikan laknat kepada mereka. Pada riwayat lain dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy. Taqulu, sang rahim tergantung di arsy, dia berkata, man wasilani wasilahullahu.
Barang siapa yang menghubungkan aku, maka Allah akan menghubungkannya. Wa man qata'ani qata'ahullah. Barang siapa yang memutuskan aku, maka Allah akan memutuskannya. Perjanjian Allah dengan rahim kita jaga dengan cara berhati-hati untuk tidak memutus hubungan persaudaraan dan tidak memutus hubungan kita sebagai anak dengan kedua orang tua. Kemudian perjanjian Allah yang kedua dengan janin. Sebelum lahir, pada Quran surat Al-A'raf ayat 172 dan 173. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap perjanjian ini. Au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Allah sejak dahulu, sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Dua ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita telah berjanji kepada Allah akan menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang kita yakini sebagai pencipta dan yang mengatur kita dan yang memberikan petunjuk kepada kita lewat Rasul. Untuk itulah, maka agar manusia tidak lupa dengan janjinya, di dalam bacaan salat ada dua kalimat syahadat, kemudian ada kalimat ikrar dalam bacaan surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah kalimat ikrar bahwa manusia hanya akan mengabdi dan beribadah kepada Allah dan minta tolong dalam hal-hal yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Kita menyatakan pada janji itu hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya manusia tidak menyalahkan apa yang telah dilakukan dari nenek moyangnya berupa kesalahan yang menjadikan sekutu bagi Allah. Kemudian Allah itu memberikan kepada manusia potensi fitrah dan juga sekaligus memberikan akal untuk berpikir, agar manusia di dalam kehidupannya tidak semuanya harus mencontoh kepada nenek moyangnya yang tidak sejalan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa kita ini terikat dalam perjanjian itu, maka agama pun sebetulnya memang adalah perjanjian yang dalam bahasa
Arab dalam Al-Quran diistilahkan dengan misak atau ahdun. Kalau misak perjanjian manusia dengan Allah yang terkait dengan hubungan kemanusiaan. Sedangkan ahdun, perjanjian manusia dengan Allah secara langsung. Bahwa seluruh hidup kita merupakan realisasi atau pelaksanaan untuk memenuhi perjanjian kita dengan Allah. Yang inti daripada perjanjian itu adalah ibadah, artinya memperhambakan diri kepada Allah. Karena Allah telah kita akui sebagai Rabb, yang kita yakini sebagai pencipta yang mengatur dan memberikan bimbingan kepada kita manusia. Maka implikasinya, akibat dari beribadah kepada Allah itu adalah bahwa kita harus menempuh jalan hidup yang benar. Dan inilah yang pernah dimintakan juga kepada Nabi Adam alaihissalam pada Quran surat Toha ayat 115. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam yajid lahu azma. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Kalau di awal Nabiullah Adam melanggar perjanjian itu, sebagaimana yang kita baca dalam kisah Al-Quran, bahwa Allah memberikan contoh bahwa manusia dengan godaan syaitan bisa jadi lupa dengan perjanjian itu. Akhirnya Allah mengajarkan kepada kita agar supaya tidak lupa dengan janjinya, sehingga dikuatkan dengan kalimat syahadat dan juga kalimat ikrar. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk mengingat bahwa hidup di dunia ini kita terikat dengan sebuah perjanjian yang telah dilakukan oleh rahim maupun janin yang kita masih berada di dalam rahim ibu sebelum lahir ke dunia. Untuk itulah, maka dengan memahami kita akan menjadi orang yang ikhlas menjalani kehidupan karena kita telah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.